semuanya, welcome back to channel Rasela Craft. Di video sebelumnya kita sudah belajar membuat amigurumi Pink Soldier. Nah, sekarang kita akan belajar membuat amigurumi Mugunghwa atau boneka robot yang ada di film Squid Game. Yuk kita simak tutorialnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya. Untuk alat dan bahan yang perlu kita siapkan, ini saya pakai benang milk cotton ya. Ada warna skin atau warna kulit, kemudian orange, kuning, ungu, coklat untuk rambutnya, hitam, putih, kemudian saya menggunakan hakpen 2 mili, safety eyes ukuran 6 mili untuk matanya, stitch marker, jarum sulam untuk merapikan benang, gunting, lem uhu atau bisa juga pakai lem tembak, dan yang paling terakhir kita memerlukan dakron secukupnya untuk isi bonekanya. Untuk pembuatannya ini kita memerlukan banyak warna benang ya. Nah, bagi teman-teman yang mencari benangnya nggak perlu repot lagi. Ini sudah tersedia paket benangnya lengkap dengan alat rajutnya. Semuanya udah komplit di sini. Atau teman-teman bisa juga beli benangnya saja. Semuanya ini bisa kalian beli di Shopee Rasela Craft. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini ya. Kalau kalian mencari benang atau alat rajutnya atau mau beli paketnya ini, kalian bisa mampir ke Shopee Rasela Craft. Sekarang kita mulai aja. Yang pertama kita akan mulai dengan membuat bagian kaki. Dari sepatu ini ke bagian kaki langsung ke bagian badannya. Nah, ini aku udah buat kaki yang pertama. Kita memotong benangnya. Untuk kaki yang kedua caranya sama, tapi jangan potong benangnya ya, karena kita akan langsung mengerjakan ke bagian badannya. Kita gunakan benang warna hitam untuk membuat sepatunya dulu. Nah, untuk awal membuat sepatunya caranya seperti ini. Kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian di rantai kedua kita membuat increase, yaitu SC 2 kali di 1 lubang. Kemudian di lubang selanjutnya kita mengerjakan increase sebanyak 2 kali di dalam 1 lubang. Jadi di 1 lubang ini kita membuat 4 SC ya. Kemudian di lubang selanjutnya lagi, di arah yang berlawanan dari increase yang pertama tadi, kita membuat increase sebanyak 1 kali. Nanti langsung lanjut ke baris kedua tanpa membuat slip stitch. Caranya seperti ini. Pertama-tama kita membuat slip knot dulu. Ini ya. Kita masukkan jarumnya, lalu kita tarik. Kemudian kita membuat 3 chain. Nah, kemudian di chain yang kedua ini kita isi dengan increase banyak 1 kali. Satu SC, 2 SC di lubang yang sama. Selanjutnya kita mengerjakan increase banyak 2 kali di lubang selanjutnya. Increase pertama, tetap di lubang yang sama, kita membuat increase sekali lagi. Lalu di lubang selanjutnya, kita membuat increase sebanyak 1 kali. Nah, sudah selesai baris yang pertama. Kita tandai lubang terakhirnya dengan stitch marker. Sekarang langsung aja lanjut ke baris kedua. Tanpa slip stitch, kita langsung mengerjakan 5 increase, 2 SC, kemudian increase. Jadi di 5 lubang ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini kita mengerjakan 1 lubangnya diisi dengan 1 increase atau 2 SC.
lubang yang pertama di baris pertama tadi kita isi dengan increase. Increase pertama, lubang selanjutnya increase kedua, lubang selanjutnya increase ketiga, lubang selanjutnya increase keempat, lubang selanjutnya increase kelima. Nah, sampai di sini kita sudah mengerjakan 5 increase. Kemudian kita membuat SC di lubang selanjutnya, SC lagi di lubang selanjutnya. Dan yang terakhir, kita membuat increase sebanyak 1 kali di lubang terakhir. Kembali lagi kita tandai dengan stitch marker. Nah, sampai di baris kedua ini kita sudah menghasilkan 14 lubang ya. Kita bisa hitung untuk memastikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 di stitch marker ini. Untuk baris ketiga kita mengerjakan 14 SC, yaitu 1 SC di masing-masing lubang sebanyak 14 kali sampai di stitch marker ini. Kita akan menggunakan teknik PLO atau back loop only, yaitu kita hanya memasukkan hakpen di bagian belakang loopnya saja. Jadi loop yang bagian belakang ini ada yang depan dan ini rantai yang belakang. Kita masukkan seperti ini. Jadi hanya satu utas benang yang masuk ke dalam hakpen ya, yaitu yang bagian belakang saja. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu cara membuat back loop only ini, kalian bisa lihat video tutorial cara membuatnya di video sebelumnya. SC pertama, SC kedua, tiga, tiga belas, dan yang terakhir 14. Tandai lagi. Untuk baris keempat kita mengerjakan 4 SC, 6 HTC, lalu 4 SC. SC pertama, SC kedua, SC ketiga, SC keempat. Kita mengerjakan SC seperti biasanya ya, tidak menggunakan back loop only lagi. Kemudian 6 HTC, caranya seperti ini. Kita lilitkan benangnya 1 kali ke hakpen, kemudian masukkan ke lubangnya, ambil benang, tarik keluar. Ini ada 1, 2, 3 lubang, kita masukkan ke 3 lubang sekaligus. Nah, sudah jadi HTC atau half double crochet. 1, yang kedua, HTC ketiga, empat, lima, 6. Kemudian 4 SC. 1, 2, 3, 4. Baris kelima kita kerjakan 3 SC, 4 decrease, kemudian 3 SC. Ini menekuk ke sini, kita bisa membaliknya ya.
Nah, jadi gini. Kita buat 3 SC dulu. Lubang selanjutnya 1 SC. Lubang selanjutnya lagi 1 SC. Lubang selanjutnya 1 SC. Setelah 3 SC ini kita membuat 4 decrease. Kita menggunakan invisible decrease ya. Caranya seperti ini. Kita masukkan hakpennya hanya di loop bagian depan saja. Nah, seperti ini. Kita keluarkan, kemudian masukkan ke lubang selanjutnya. Lubang bagian depannya juga. Kita keluarkan benangnya. Nah, sudah jadi 3 lubang. Kemudian kita tarik. Nah, tusuk decrease ini adalah tusuk pengurangan. Jadi 2 SC di baris sebelumnya tadi kita jadikan 1 SC di baris yang sekarang. Ini sudah 1 decrease. Kemudian selanjutnya decrease kedua. Selanjutnya decrease ketiga. Selanjutnya decrease yang keempat. Nggak harus pakai invisible decrease ini sih. Kalian boleh aja pakai decrease seperti biasanya. Cuma kalau invisible decrease ini hasilnya akan lebih rapi dan dalamnya tidak kelihatan lubangnya. Lanjut mengerjakan 3 SC. Kita buat SC seperti biasanya. Satu, 2, 3. Untuk baris ke-6 kita akan mengerjakan dengan benang berwarna putih. Nah, ini kita tinggalkan aja dulu. Stitch markernya boleh pindah ke sini ya, biar tidak lepas. Di rantai yang terakhir ini. Nah, sekarang kita ambil benang berwarna putih. Kita akan membuat bagian kaos kakinya ini. Nah, terus lanjut ke bagian kaki dan ke badan. Kita masukkan hanya di bagian loop yang dalam saja, yaitu kita menggunakan teknik BLO seperti yang baris ketiga tadi. Jadi kita hanya memasukkan hakpen ke bagian belakang rantai yang ini. Kita masukkan hakpennya di sini ya. Nah, pertama kita buat slip knot dulu. Kemudian kita masukkan hakpennya. Ini bisa kita masukkan dulu sisa benang yang tadi. Nah, seperti ini. Kita merajut saja seperti biasanya. Untuk baris ke-6 kita mengerjakan 3 SC, 2 decrease, kemudian 3 SC. Kita ambil benangnya. Ini kaitkan benang, kemudian keluarkan melalui lubang, lalu kita buat SC. Kita keluarkan melalui 2 lubang ini. SC pertama, selanjutnya SC kedua, kemudian SC ketiga di lubang selanjutnya. Lalu decrease sebanyak 2 kali. Kita mengerjakan tusuk pengurangan. Satu, kemudian decrease yang kedua.
Nah, sudah di garis yang kedua, kita kerjakan 3 SC. Ingat hanya di loop bagian belakang saja ya. Satu SC, kemudian lubang selanjutnya 1 SC, dan yang terakhir tanpa membuka stitch markernya kita langsung kerjakan aja di sini 1 SC. Nah, ini akan menjadi 8 lubang. Stitch markernya bisa kita tarik, kita longgarkan benangnya, kemudian kita pindah ke benang yang putih ini, karena kita akan lanjut mengerjakan benang yang hitam untuk pinggiran sepatunya. Ini yang benang putih bisa kita potong ya, agar tidak mengganggu. Nah, sudah. Benang hitamnya kita lanjutkan dengan membuat 10 SC dengan cara front loop only, yaitu kita kerjakan di loop bagian depan saja, karena yang loop bagian belakang kita mengerjakan benang putih tadi ya. Nah, ini akan kelihatan garis-garis di luar ini. Nah, kita kerjakan di situ, di lubang selanjutnya. Kita kerjakan 10 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan yang terakhir 10. Nah, sampai sini kita bisa slip stitch aja ke SC yang pertama ini. Ini akan kelihatan satu lubang di sini ya. Nah, ini adalah SC yang pertama tadi. Kita slip stitch aja, tarik kencang, kemudian fasten off dengan membuat rantai 1 kali, lalu kita tarik benangnya, potong, kemudian tarik kencang. Nah, sisa benangnya ini nanti akan kita selipkan ke dalam ya. Lanjut mengerjakan benang yang putih. Tadi kita sudah sampai ke baris ke-6. Sekarang untuk baris yang ke-7 sampai 9 kita mengerjakan 8 SC. Ini yang putihnya masuk ya, kita bisa keluarkan dengan bantuan hakpen. Nah, ini untuk baris ke-7 caranya seperti ini. Ini kelihatan ya, ada SC yang pertama, karena ini enggak nyambung, kita masukkan lubangnya ke sini di SC pertama ini. Ini SC pertama di baris ke-7, kita tandai di sini, di lubang terakhir yang baris ke-6 tadi, kita tandai dengan stitch marker seperti ini ya. Ini yang lubang terakhir di baris ke-6, ini adalah SC pertama di baris ke-7. Lanjut saja kita kerjakan sampai di stitch marker ini sebanyak 8 SC. Ini sudah yang pertama, SC kedua, SC ketiga, SC keempat, lima, 6, 7,
Dan yang terakhir, pas di stitch marker ini SC yang ke-8. Nah, yang baris ke-8 sama ke-9 caranya sama ya, seperti baris ke-7 ini. Kita isi masing-masing lubang ini dengan 1 SC. Nah, yang baris ke-9 kita mengerjakan sampai 7 SC dulu. Kemudian untuk SC ke-8 di baris ke-9 ini kita akan mulai pergantian benang. Kita membuat single crochetnya seperti ini ya. Sampai di sini aja. Kemudian kita ambil benang baru yaitu warna kulit. Kemudian kita kaitkan benangnya, masukkan melalui kedua lubang ini. Nah, seperti ini. Dan sisa benangnya ini kita ikatkan dengan benang yang putih. Kita kencangkan benang putihnya, kita potong. Nah, kita ikatkan benang putih dengan benang warna kulit ini. Jangan lupa tarik kencang agar hasilnya rapi. Nah, tarik kencang seperti ini. Kita ikat sekali lagi. Nah, sudah. Dan sisa benangnya ini kita ikatkan dengan benang yang putih. Kita kencangkan benang putihnya, kita potong. Nah, kita ikatkan benang putih dengan benang warna kulit ini. Jangan lupa tarik kencang agar hasilnya rapi. Nah, tarik kencang seperti ini. Kita ikat sekali lagi. Nah, sudah. Kita bisa lanjut mengerjakan baris ke-10. Jangan lupa ditandai ya di baris terakhirnya ini. Nah, untuk baris ke-10 dan ke-11 kita mengerjakan 8 SC sama seperti tadi. Ini bisa kita masukkan aja benangnya ke dalam. Nah, sudah. Biar nggak ganggu ya ngerajutnya. Baris ke-10 kita awali dengan membuat SC nya di bagian loop belakang saja atau BLO, khusus untuk SC pertama di pergantian benang ini ya. Selanjutnya kita mengerjakan SC biasa aja. Ini back loop only, hanya di loop bagian belakang. Di sini kita buat SC pertama di baris ke-10. Selanjutnya SC kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang terakhir 8. Nah, tadi kita mengerjakannya hanya di back loop only agar pergantian benangnya tidak begitu kelihatan ya. Jadi hasilnya akan lebih rapi. Nah, untuk baris ke-11 caranya sama aja seperti baris ke-10 tadi, yaitu 8 SC. Nah, sampai SC ke-7 di baris ke-11 ini. Untuk SC ke-8 nya kita juga kerjakan sama seperti cara pergantian benang tadi. Kita membuat SC seperti ini. Kemudian kita akan ganti ke benang warna putih. Ambil benang, masukkan ke dua lubang ini. Lalu kita ambil benang putih dan benang warna kulitnya. Kita tarik kencang. Potong bagian warna kulitnya ya. Nah, kita ikat seperti tadi. Tarik kencang benangnya.
lagi, ikat sekali lagi. Nah, sudah, boleh kita masukkan ke dalam agar tidak mengganggu. Untuk baris ke-12 atau baris terakhir di bagian kakinya, sama kita mengerjakan 8 SC. Untuk SC yang pertamanya kita mengerjakannya dengan back loop only seperti tadi. Nah, ini lubang selanjutnya kita kerjakan SC seperti biasanya. SC kedua di baris ke-12. Sekarang SC ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, lalu yang ke-8. Nah, seperti ini. Untuk kaki yang pertama tadi, sampai di sini kita membuat rantai 1 kali, kemudian kita potong dan tarik benangnya ya agar kencang. Nah, untuk yang kedua ini kita tidak potong, tapi sampai SC ke-8 di baris ke-12 ini kita langsung membuat CH2 atau 2 rantai, langsung kita sambungkan ke kaki yang pertama ini. Sebelumnya kita isi dakron dulu ya. Kita isi dengan dakron secukupnya aja, kira-kira segini. Benangnya boleh ikut kita masukkan. Masukkan sampai ke bagian sepatu. Nah, kita padatkan bagian sepatunya dulu. Kalau sudah cukup, kita tambahkan dakron untuk bagian kakinya. Nah, kayaknya udah cukup ya. Sudah bentuk seperti ini. Sama untuk kaki sebelahnya kita isi juga dengan dakron. Nah, kira-kira segini ya. Ini sisa benang hitam ini bisa kita selipkan aja dengan benang sulam. Kita masukkan ke sini, kita tembuskan ke sisi sebelah kakinya, kita tarik, kemudian masukkan lagi ke lubang di sebelahnya. Nah, bisa kita rapikan ini. Kita potong benangnya. Untuk benang yang keluar sedikit ini kita masukkan aja jarum sulamnya ke lubang di sebelahnya ini, lalu kita goyangkan benangnya sampai benangnya masuk. Nah, sudah rapi ya. Lanjut ke bagian badan. Tadi kita sudah membuat rantai sebanyak 2 kali ya. Ini rantai pertama, rantai kedua. Kita beri stitch marker untuk rantai keduanya agar memudahkan kita saat mengerjakan bagian badannya nanti, awal bagian badannya. Nah, sekarang kita sambungkan aja ke kaki yang pertama. Di sini kita sejajarkan dulu ya, biar kakinya menghadapnya sama ke depan seperti ini. Nah,
kita bisa lihat lubang di sebelahnya. Kita masukkan di sini. Kita kerjakan 20 SC. Ini SC yang pertama. SC kedua. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena tadi kakinya ada 8 lubang ya, kita sampai di sini SC yang ke-8. Kemudian kita mengerjakan SC di kedua rantai ini. Nah, ini karena kita pakai stitch marker, jadi lebih mudah menemukan rantainya. Jadi jangan lupa dikasih stitch markernya ya. Ini SC ke-9. Kembali kita tandai lagi aja, biar nanti mudah mencarinya. Lubang selanjutnya di rantai kedua, SC ke-10. Sekarang di sini, bukan di sini ya, tapi di sini. SC ke-11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sampai di sini pas di kaki kedua, sisa 2 rantai yang tadi. SC ke-19. Selanjutnya SC ke-20. Kita tandai dengan stitch marker. Nah, baris kedua kita kerjakan caranya juga sama, 20 SC. Ini tinggal kita isi masing-masing lubang, kita isi 1 SC sampai ke stitch marker ini. Lubang selanjutnya bukan di sini ya, tapi di sini. Satu, dua, tiga, 19, 20. Nah, yang ke-20 ini kita mulai mengganti warna benangnya ke warna kuning. Untuk SC ke-20 di baris kedua ini kita sampai di sini aja. Jadi kita tidak menyelesaikan SC-nya seperti ini ya. Sampai sini. Sama seperti cara mengganti benang yang tadi. Kita menyambungkan dengan benang baru, yaitu benang warna kuning. Untuk bagian bajunya, ambil benang, kait, dan masukkan ke 2 lubang ini. Nah, sisa benangnya kita samakan dengan benang putih. Kita potong. Kemudian kita ikat 2 kali. Jangan lupa diikat kencang agar tidak lepas dan hasilnya rapi. Nah, masukin aja ke dalam.
Sampai di sini kita bisa menambah dakronnya lagi ya. Untuk kedua kakinya agar nanti tidak lembek. Kaki satunya kita tambahkan juga. Nah, sudah. Kita bisa melanjutkan ke baris ketiga. Untuk baris ketiga sampai ke-7 kita akan mengerjakan 20 SC. Nah, jangan lupa ya untuk pergantian benang. SC awalnya kita kerjakan dengan cara back loop only. Masukkan ke loop bagian belakangnya saja. Ini SC yang pertama. Kita tandai baris terakhir kita tandai lubang terakhir di baris kedua tadi. Nah, ini sudah SC pertama di baris ketiga. Selanjutnya di lubang berikutnya kita kerjakan SC seperti biasanya aja. Ini SC kedua, 3, 4, 19, 20. Nah, untuk baris keempat sampai ke-7 sama, kita mengerjakan 20 SC keliling ini. Nah, sekarang kita sudah sampai ke baris ke-7 ya, bisa kita hitung. Ini mulai pergantiannya di baris ketiga tadi. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai di sini. Sekarang kita akan mengerjakan baris yang ke-8. Kita mengerjakan 2 SC kemudian decrease sebanyak 5 kali. Jadi 1 SC, 1 SC, kemudian decrease, 1 SC, 1 SC, decrease. Kita ulangi sampai ke stitch marker ini. Caranya seperti ini. 1 SC, 1 SC, kemudian decrease dengan menggunakan invisible decrease. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. 1 SC, lubang selanjutnya 1 SC, kemudian decrease. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ulangi ya sampai 5 kali. Nah, ini saya sudah mengerjakan sampai decrease yang terakhir di baris ke-8. Jadi ini akan menghasilkan 15 lubang. Kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sampai di stitch marker ini lubang ke-15. Lanjut kita kerjakan ke baris ke-9. Jadi kita mengerjakan 15 SC. Jadi masing-masing lubang kita mengerjakan 1 SC ya. 1, 2, 3, 14, yang terakhir 15. Untuk baris ke-10 kita mengerjakan SC kemudian decrease sebanyak 5 kali. Jadi ini 1 SC kemudian decrease, 1 SC kemudian decrease. Kita ulangi sebanyak 5 kali. SC, decrease,
SC, decrease. Nah, kita kerjakan sampai di stitch marker. Nah, setelah selesai mengerjakan baris ke-10, ini kita bisa pindahkan stitch markernya di sini. Kemudian kita akan mengisinya dengan dakron. Kita bisa rapikan. Nah, setelah sampai di sini, setelah kita mengisinya, untuk baris ke-11 kita akan mulai pergantian benang ya. Ini kita buka. Kemudian kita akan mulai mengganti benang di sini. Untuk baris ke-11 kita mengerjakan 3 SC, kemudian decrease sebanyak 2 kali. Jadi untuk SC yang pertama caranya seperti ini. Masukkan hakpen. Kita keluarkan benangnya. Kemudian kita menggantinya dengan benang warna kulit. Kita tarik kencang benang yang kuning. Kita potong. Ikat 2 kali. Ikat yang kencang ya, agar tidak mudah lepas. 1 kali, 2 kali. Nah, jika sudah, kita bisa melanjutkan lagi. Benangnya bisa kita selipkan ke dalam aja. Sekarang SC yang kedua ya. Kita kerjakan hanya di loop bagian belakang saja, sama seperti cara pergantian benang tadi. Di sini. Di lubang selanjutnya, loop yang belakang saja. Nah, di sini. SC kedua. Sekarang SC ketiga, kita mengerjakan seperti biasanya. Nah, kemudian decrease, kita menggunakan invisible decrease. Masukkan hakpen hanya di loop bagian depan. Kemudian 3 SC lagi. SC yang pertama, SC kedua, SC ketiga, kemudian decrease. Kita tandai. Kemudian untuk baris yang ke-12 sampai ke-16 kita mengerjakan bagian lehernya yang akan masuk ke dalam kepala ini nanti. Kita kerjakan saja 8 SC. Jadi masing-masing lubang kita mengerjakan 1 SC 1 SC. Itu untuk baris ke-12 sampai yang ke-16. Baris yang ke-12 1 SC. Ini SC yang kedua. SC ketiga, SC keempat, SC kelima, SC keenam, SC ketujuh,
Yang terakhir SC ke-8. Nah, ini yang baris ke-12. Untuk baris ke-13 sampai ke-16 caranya sama seperti ini ya. Kita mengerjakan 8 SC. Nah, kita sudah sampai ke bagian terakhir baris ke-16. Kita bisa hitung ya, ini baris yang ke-12 tadi, 13, 14, 15, 16. Sekarang kita bisa isi dakron bagian lehernya ini. Kira-kira aja ya. Nah, seperti ini. Bisa sambil kita rapikan. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke baris terakhir bagian badannya. Ini untuk menutup bagian lehernya. Kita akan mengerjakan 4 decrease. Jadi kita akan mengerjakan decrease sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 sampai di sini. Satu, decrease kedua, kita pakai decrease biasa aja juga nggak apa-apa, karena ini akan masuk ke dalam kan nggak kelihatan ya. Dua, decrease ketiga, dan yang terakhir decrease keempat. Nah, sampai di sini kita bisa slip stitch ke lubang berikutnya. Hanya di loop bagian depan saja. Tarik kencang, kita bikin chain 1 kali, tarik kencang lalu kita gunting. Kita selipkan benangnya. Kita masukkan saja ke sini. Kita masukkan lagi ke lubang di sebelahnya. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian sisa benangnya bisa kita potong. Nah, bagian badannya sudah jadi, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut untuk mengerjakan bagian tangannya. Nah, untuk bagian tangan kita membutuhkan warna kulit dan warna kuning. Ini saya sudah membuat satu ya, tinggal kita membuat satunya lagi. Kita mulai dengan membuat magic ring. Kemudian kita isi dengan 6 single crochet atau SC di dalam lingkaran ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tarik benangnya yang pendek. Kemudian lanjut ke baris kedua sampai kelima. Caranya sama aja. Kita mengerjakan 6 SC, yaitu 1 SC di masing-masing lubang sebanyak 6 kali. Ini untuk baris yang kedua, seperti ini. SC pertama. Kemudian lubang selanjutnya SC kedua. Lubang selanjutnya SC ketiga. Kemudian SC keempat.
SC kelima. Yang terakhir SC ke-6. Jangan lupa kita tandai. Nah, kalau melengkung seperti ini ya biasanya kita tekuk aja ke belakang. Nah, jadi kita lebih enak mengerjakannya, lebih mudah mengerjakannya. Untuk baris ketiga sampai kelima, jadi kita mengerjakan 6 SC seperti baris kedua ini ya. Nah, setelah sampai ke SC kelima, baris yang kelima, untuk SC yang ke-6-nya kita akan mulai bergantian benang. Caranya sama seperti tadi ya. Ini SC yang ke-6, kita hanya membuat setengah SC saja. Sampai di sini. Kemudian kita ambil benang baru. Masukkan. Tarik kencang benang warna kulitnya. Kita potong. Lalu kita ikat 2 kali. 1, 2. Untuk baris ke-6 sampai ke-8 kita tetap sama ya, mengerjakan 6 SC. 1 SC di masing-masing lubang. Untuk SC yang pertamanya sama seperti tadi caranya, kita kerjakan SC-nya hanya di lubang bagian belakang saja. Nah, seperti ini. Akhir baris ke-5-nya tadi kita beri stitch marker ya. Nah, ini SC yang pertama di baris ke-6. Kemudian selanjutnya SC yang kedua, kita kerjakan saja SC seperti biasanya. SC kedua. SC ketiga. SC keempat. SC kelima. Terakhir SC keenam. Nah, sisa benangnya tadi ini kita bisa selipkan ke dalam aja ya. Untuk baris ke-7 sampai ke-8 kita kerjakan 6 SC. Nah, selesai baris ke-8, kita tarik kencang benangnya, buat 1 chain, tarik kencang, kita sisakan benang agak panjang ya untuk menjahit bagian tangan ini ke badannya. Nah, segini cukup. Kita potong. Nah, sudah jadi sepasang lengan seperti ini. Nah, di video bagian pertama ini kita sudah menyelesaikan bagian dari bagian kaki, badan, sampai ke tangannya ya. Sampai jumpa di video bagian kedua. Bye-bye.